baik kita lanjutkan kuliahnya. Nah, karena rataan sampling X bar mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat per n. Nah, tadi kita sudah transformasi X yang mengikuti distribusi normal ini ditransformasi menjadi Z X bar min mu per sigma akar n, di mana Z mengikuti distribusi normal baku dengan rataan 0 dan variansi 1 begitu. Nah, kemudian dari bentuk standar ini kita telah turunkan tentang selang keyakinan untuk mengestimasi rataan populasi mu berdasarkan rataan sampel X bar gitu. Kita tuliskan selang estimasinya X bar min Z alpha per 2 sigma per akar n lebih kecil dari mu dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar n. Nah, mohon diingat bahwa formula ini hanya berlaku untuk variansi populasi diketahui. Jadi ini variansi populasi sigma kuadrat diketahui. Nah, sekarang persoalannya bagaimana jika variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui. Nah, ini bisa dibagi dalam dua kasus, kasus ukuran sampel di atas 30 dan kasus ukuran sampel di bawah 30 begitu. Nah, untuk kasus ukuran sampel itu sama atau lebih besar dari 30. Nah, jika ada populasi dengan mu-nya diestimasi dan variansi populasinya nggak diketahui, kita ngambil sampel di sini sejumlah n anggota, n elemen dalam sampel ini. Nah, tentu dari sampel kita bisa menghitung rataan sampel dan variansi sampel. Nah, untuk ukuran sampel yang besar, dalam arti jumlahnya 30 atau lebih besar dari 30, maka variansi populasi bisa didekati oleh variansi sampel. Jadi S kuadrat yang diambil dari sampel, S kuadrat itu bisa digunakan untuk mendekati variansi populasi begitu. Nah, apa ini artinya? Jadi variabel acaknya Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar n itu bisa diganti dengan X bar min mu per sigma diganti oleh S kuadratnya diganti oleh sigma kuadrat diganti oleh S kuadrat. Ini X bar min mu per S bagi akar n. Jadi kita lihat bahwa
simpangan baku populasi diganti oleh simpangan baku sampel gitu. Nah ini untuk N yang besar, ini variabel acaknya masih mengikuti normal baku atau masih menghampiri distribusi normal baku begitu. Nah kemudian yang kedua, kasus ukuran sampelnya itu di bawah 30. Nah, artinya tadi X bar min mu per S per akar N, gitu. Untuk N-nya yang kecil, gitu, di mana simpangan baku populasi diganti oleh simpangan baku sampel, ini tidak lagi mengikuti distribusi norma baku. Jadi ini membentuk variabel acak yang baru. Gitu. Kenapa demikian? Kalau kita melihat misalkan begini, yang kasus variansi diketahui, variansi populasi diketahui, ini simpangan baku populasi. Nah, di sini yang parameter hanya itu mu dan sigma. Jadi mu, sigma sifatnya konstan, bukan variabel acak, itu adalah parameter populasi gitu. Jadi begitu dia diganti S, gitu, maka ingat bahwa setiap sampel yang diambil di sini itu S-nya beda-beda gitu. S kuadratnya, variansi sampelnya beda-beda. Makanya simpangan baku tiap sampel pun juga tidak sama. Ini ada S1, ini S2, ini S3 gitu. Selain rataannya gitu. Tidak sama gitu. Dan ketika N-nya kecil, itu katakanlah misalkan ada M sampel sampai kita menemukan simpangan baku yang ke M gitu ya. Ini S1 simpangan baku pertama dari sampel pertama, simpangan baku kedua dari sampel kedua, simpangan baku ketiga dari sampel ketiga, dan seterusnya sampai simpangan baku ke M dari sampel ke M. Ini nilainya sangat fluktuatif, sangat besar perbedaannya gitu, tidak stabil. Untuk N kecil. Gitu. Tapi jika N-nya besar, pembagiannya besar, gitu, di atas 30, itu relatif nilai simpangan bakunya tidak bervariasi besar begitu. Jadi berubah-ubah cukup besar dari sampel ke sampel. Jadi dari sampel yang satu, sampel kedua, sampel ketiga itu perubahannya besar nilainya itu. Nah, jadi itulah kenapa ketika ini diganti oleh simpangan baku sampel, jadi kita melihat bahwa dalam ekspresi ini kita punya dua variabel acak. Pertama adalah X bar, dan yang kedua adalah S gitu. Ini adalah komposisi dari dua variabel acak gitu. Kalau ini kan hanya satu variabel acaknya, hanya X-nya aja, X barnya aja. Ini semua konstanta gitu. Tapi di sini ada dua variabel acak gitu. Yang tadi nilai S-nya ini lebih bervariasi gitu, perubahannya besar dari sampel ke sampel gitu. Nah, dengan demikian ini tidak mengikuti distribusi normal, gitu. Apalagi normal yang baku begitu. Baik, nah karena itu jika dalam kasus yang variansi populasi diketahui,
yang X bar min mu per sigma per akar N seperti ini. Ini Z alpha per 2 dan min Z alpha per 2. Gitu. Kita lihat bahwa di interval ini, jadi variabel acak yang ini dalam batas ini, batas kirinya, ini batas kanannya. Gitu. Semua harus sama. Ini berdistribusi normal, ini pun akan normal. Kan variabel acak Z itu mengikuti distribusi normal baku ya. Jadi semua sejenis nih, karena harus satu dimensi gitu. Ini kan satu rentang angka dalam. Nah, sekarang jika sigma diganti S juga masih dianggap normal gitu, kalau N-nya besar gitu. Nah, tapi seandainya X bar min mu yang ini per S dibagi akar N, N-nya kecil, ini sudah bukan lagi distribusi normal. Gitu. Karena ini bukan normal, ini tidak mengikuti distribusi normal baku, ini bukan Z. Gitu. Dia batas kiri kanannya harus sejenis dengan ini. Ini sesuatu yang lain. Gitu. Nah, kita akan mencari sebenarnya ini variabel acak yang baru ini dia memiliki distribusi apa nih? Gitu. Dia bukan normal, gitu. Bukan kayak kuadrat gitu. Ini apa nih? Gitu. Nah, coba kita olah bagian yang ini, bagian ini. Gitu. Karena jika ini diketahui distribusinya, maka otomatis ini akan terdefinisikan kiri kanannya, mengikuti struktur yang di tengah ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari yang tengah ini, kita salin lagi. X bar min mu per simpangan baku sampel dibagi ukuran sampel, akar dari ukuran sampel. Kita akan tulis begini. X bar min mu kali akar N dibagi S. Nah, kemudian kita bagi masing-masing dengan dibagi atau dikali per sigma masing-masing suku, jadi dikali 1 tapi per sigma per akar, per sigma per sigma gitu. Kita manipulasi, jadi X bar min mu kali akar N dibagi sigma per S dibagi sigma. Nah, kemudian menjadi X min mu dibagi, ini turun ke bawah, sigma per akar N. Ini S per sigma gitu. Nah, perhatikan bahwa ini adalah sebuah variabel acak yang hanya bergantung pada X bar. Ini parameter populasi, mu, dan sigma adalah parameter populasi. Jadi yang bagian penyebutnya ini mengikuti distribusi normal baku. Gitu. Jadi tak lain ini adalah Z gitu. Ini kita boleh mengganti lagi yang di atasnya menjadi Z per S per sigma. Gitu. Di mana Z kembali ke yang awal. Dia mengikuti distribusi variabel acak yang mengikuti distribusi normal baku.
Nah, kita manipulasi lagi, karena ini masih ada dua variabel acak, Z, ini yang normal baku distribusinya, dan S. Gitu. Dan S, distribusi simpangan baku. Coba kita manipulasi begini. Z-nya sudah diketahui, kita ganti yang bagian pembilangnya menjadi akar S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, baik. Jadi persoalannya sekarang, jika Z mengikuti distribusi normal, nah kira-kira yang ini, dia mengikuti distribusi apa? Ya, variabel acak yang di bawahnya itu. Mengikuti distribusi apa tuh? Nah, kalau kita ingat bahwa S kuadrat adalah variansi sampel, ini adalah variansi sampel, di mana 1/n-1 kali sigma I1 sampai N, setiap elemen sampel dikurangi rataan sampel kuadrat. Gitu. Gitu ya. Nah, kita bisa pindahkan yang bagian pembaginya. Jadi N-1 kali variansi sampel sama dengan sigma I1 N XI kurangi X bar kuadrat. Oke. Nah, terlanjutkan. Tadi saya tulis ulang. X bar agar kelihatan urutannya per S dibagi akar N. Berarti sama dengan, ini sudah berubah menjadi Z di atasnya. Kemudian tadi akar S kuadrat, S kuadrat per sigma kuadrat. Di sini ada sigma. Sigma itu kan, parameter populasi yang kita punya kasus bahwa bagaimana kalau kasusnya kita tidak mengetahui juga berapa nilai dari variansi atau simpangan baku populasi. Kita harus mengeliminasi sigma ini nih. Gitu, bagaimana caranya? Nah, coba kita manipulasi lagi begini. Z, ini kalikan 1, N-1 kali S kuadrat, bagi N-1, jangan berubah nilainya, per sigma kuadrat. Nah, kita punya ekspresi begini. Akar 1 per N-1 kali N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, telah dipelajari sebelumnya tentang variabel acak yang ini. Ini N-1 kali variansi sampel dibagi variansi populasi, gitu. Ini sebuah variabel acak. Ini sebuah variabel acak. Gitu. Yang variabel acak ini adalah
variabel acak. Yang distribusinya mengikuti distribusi chi kuadrat. Yang sudah dipelajari, chi kuadrat. Dengan derajat kebebasan n-1 gitu.